Tapi kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan dunia maya, juga kurang maksimal, Mas. Kalah ya sama ya kalah ya. Soalnya sekarang kan persaingan semakin ketat, semakin banyak, tapi itu jangan dibuat kuwi dinggo mungsuh, kuwi dinggo apa namanya sainganku, jangan. Itu buat rekan kerja aja kan lebih enak. Jadi seumpama ya di kita ini pas deadline adalah tintanya habis, ada temen nih, kita ke temen dulu, kayak gitu kan enak seperti itu. Hai Sobat Baron, kali ini kita berada di Tawangsari, Sukoharjo, dan kita mau opera-opera sidak UMKM di vendor Griamatch. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Ikuti terus ya konten kita di Sidak UMKM Bareng Putra SBS. Permisi. Silakan masuk, Mas. Ya Mas, perkenalkan saya Wiwit. Yes. Saya dari tim Sidak UMKM Bareng Putra dan Griamatch. Mau kita opera-opera nih Mas. Oh iya, silakan Mas, enggak apa-apa. Ya. Mas Aki, Ya. saya mewakili tim Bareng Putra SPS mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Aki telah berkenan untuk kami opera-opera di sini. Siap. Nah, untuk sesi ini kan kita mau wawancara sih untuk Mas Aki secara dari vendor Griamatch ini Ya. gimana? Untuk sejarahnya gini, Mas. Dulu awal mula dari saya lulus sekolah di tahun 2013, saya udah kerja ya. Saya berpikiran kalau Mas dulu tahun segitu kan belum banyak sih ya untuk vendor-vendor kaos, dan saya berkeinginan untuk membuat kaos custom, Mas. Dari awal mula itu dari saya belum tahu masalah dunia perkaosan, belum tahu masalah desain sama sekali, dan disitu saya belajar. Saya belajar kepada guru saya, guru sekolah kan dia juga vendor sablon juga. Saya belajar ke sana, setiap pulang kerja saya belajar, dan alhamdulillah saya cuma maklon. Jadi kalau saya ada orderan, saya lempar ke sana, dan seiring waktu berjalan, saya bekerja sambil buka kecil-kecilan di rumah. Jadi kalau ada order saya kerjakan sendiri seperti itu. Dan seiring waktu berjalan sampai 2016 saya beranikan buka total di rumah, dan sampai sekarang ini. Gitu. Jadi untuk dari 2013 langsung berani ya buka sendiri atau 2013 itu masih maklon, Mas. Oh, masih maklon. Iya, masih maklon, sama masih belajar ya tentang cara sablon, terus cara untuk desain dan lain sebagainya. Yang semua di bidang sablon dan cetak saya masih belajar. Oh, itu otodidak atau ikut orang? Itu otodidak semua. Otodidak sama saya itu mau tanya sama yang udah tahu itu. Gitu. Jadi enggak ikut orang, enggak, cuma tanya-tanya. Intinya gimana tuh ini, terus kalau saya tahu caranya saya kembangkan seperti itu. Berarti Mas Aki ini termasuk orang yang gigih ya? Ya, seperti kan kebanyakan dari tukang sablon dulu itu kan dari sebelum tahu nyablon dia tuh nggak belajar sih, kayak dia itu kan bekas karyawan lah. Bekas karyawan terus mendirikan vendor sendiri. Kan Mas Aki kan dari niat, dari niat vendor, terus belajar tanya-tanya. Seperti gitu itu kan. Mas. Ya. Dah dari 2013 ikut maklon. Ikut maklon dulu ya. Udah punya vendor ini. Udah punya nama ini, cuma belum ada store-nya. Jadi masih di rumah, belum seperti ini, Mas. Jadi cuma ndak ada toko nih, jadi seumpama ada orang mau pesen ya cuma di rumah, dan di rumah seperti itu.
lewat laptop seperti itu, cuma itu. Nah itu pas ada customer itu marketingnya gimana? Apa dia udah tahu kalau Mas itu ya. nyablon? Waktu itu saya marketingnya lewat dua Mas ya, lewat online Facebook sama lewat bahasa Jawanya ketok tular Mas ya, lewat teman ya. Kebanyakan ya awal mulanya yang membantu sih teman-teman semua. Jadi temennya tahu ada vendor sablon, pesen kaos terus temennya juga tahu pesen lagi, seperti itu Mas. Jadi ketok tular dari teman ke teman dan bisa ke masyarakat seperti itu. Oh, jadi aku tahu nih untuk nama Gria Mats. Berarti itu diambil dari nama tempat lah, rumah ya. Oh, iya. Gria kan tempat ya. Mats kan merchandise. Jadi ya ada kaos, ada merchandise lain-lainnya, nggak cuma kaos, kayak meliputi topi, pin, gantungan kunci seperti itu. Itu juga? Iya. Sama percetakan juga ada, dan saya kembangkan ke percetakan. Jadi nggak cuma bidang kaos ya Mas ya, ada kertas-kertas juga, undangan seperti brosur, terus hantek dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan cetak dan sablon ada semua di sini, seperti itu. Ada kesulitan tersendiri nggak sih Mas dari pas saat itu ya mempromosikan itu? Itu banyak sih Mas kesulitan, dari apa namanya, kurangnya waktu. Dalam artian gini Mas, kan pas saya masih kerja kan waktunya juga apa namanya kurang lah ya. Makanya kerja dari pagi sampai sore, kalau enggak itu kerjanya sore dari sampai malam, kan waktu cuma terbatas. Jadi cuma dari HP belum maksimal banget ya. Terus saya mulai keluar pekerjaan, saya memberanikan terjun di rumah. Saya bisa langsung door to door ke sekolah-sekolah untuk nawarin produk kaos dan nawarin buat kaos tadi itu langsung ke sekolah-sekolah, dan marketing ke apa namanya kayak instansi ataupun ke Karang Taruna seperti itu. Dan alhamdulillah apa namanya juga ada yang tembus dari itu, dan Facebook juga mendukung waktu itu. Soalnya kan untuk dulu kan enggak secanggih ini ya. Iya, kalau dulu enggak secanggih ini sih ya. Lebih susah lah. Lebih susah. Tapi ya alhamdulillah untuk di era seperti ini kita juga nggak memungkiri, terus nggak harus posting, nggak juga enggak. Kita harus mengikuti perkembangan. Soalnya walaupun orang-orang udah pada tahu, tapi kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan dunia maya juga kurang maksimal Mas. Kalah ya sama kalah. Ya. Soalnya sekarang kan persaingan semakin ketat, semakin banyak. Tapi itu jangan dibuat kuwi dinggo mungsuh, kuwi dinggo apa namanya sainganku, jangan. Itu buat rekan kerja aja kan lebih enak. Jadi seumpama ya di kita ini pas deadline adalah tintanya habis, ada temen nih, kita ke temen dulu, kayak gitu kan enak, seperti itu. Saling membantu juga. Ya, saling membantu juga buat tukar pikiran seperti itu Mas ya. Referensi. Ya, referensi. Ya. Dan tadi kan Mas Aki kan bicara tentang gantungan kunci. Iya. Nah, untuk saat ini apakah juga memproduksi atau masih? Kalau memproduksi iya Mas, tapi cuma kalau ada orang pesen. Tapi untuk saat ini di tahun ini saya fokuskan ke kaosnya dulu. Soalnya kemarin-kemarin kan semua saya terima dan semua saya buat promosi, tapi kurang maksimal di kaosnya. Jadi untuk saat ini mumpung ini kan corona ya juga udah lumayan ya Mas ya. Ini kan udah mulai banyak perkumpulan ya. Untuk saat ini saya gencarkan dulu di promosi, di iklan, di kaos-kaosnya semua dulu. Tapi tidak memungkiri kalau ada selain dari kaos masuk orderan juga kami layani, seperti itu Mas. Untuk masukan. Iya. Itu lebih ke kaos atau si gantungan kunci? Lebih ke kaos Mas. Lebih ke kaos, iya. Karena kaos kan lebih tren ya Mas. Iya. Ya. Lebih tren tuh, lebih umum lah Mas ya. Umum. Soalnya sandang. Iya, ya itu. Kan? Dari fashion juga kan lebih mumpuni. Nah, untuk kaos nih, ini nyablonnya apa Mas? Plastisol? Nyablonnya plastisol, sama sekarang kan udah ada digital Mas ya, DTF Mas ya. Kita juga mulai DTF juga. Jadi kita di kaos itu ndak plastisol dulu, ndak. Kalau bijian kita fokus DTF.
Tapi kalau lusinan mintanya gambarnya yang ya lebih dari 5 warna dan yang full maksudnya full warna seperti itu, kita kasih sampel maunya yang apa. Dan kebanyakan pilihnya di DTF. Oh. Gitu. Karena apa, Mas? Satu, Mas, kalau apa namanya DTF kan kelihatan Mas, detailnya lebih rapat, Mas, lebih rata. Seperti itu biasanya konsumen ya, Mas ya. Kalau orang awam, tapi sih kalau udah tahu kan lebih suka pakai tinta lah ya. Iya, Pastisol lah ya. Tintanya lebih lembut, lebih enak. Tapi kalau orang awam sih kebanyakan kalau kesini mintanya itu. Tapi kan kalau DTF kan ada seumpama gambar besar, gambar seperti ini kan biasanya ada sing gambar langsung di apa namanya backgroundnya juga background hitam langsung di DTF langsung di blok seperti itu. Kalau saya kan enggak, saya backgroundnya saya hilangin, saya ambil dari warna kaosnya seperti itu. Jadi agar enggak ya enggak getibel banget, Mas ya, bahasa Jawa getibel, enggak kaku. Ya seperti itu. Ya untuk Gria Match ini pernah nggak yang dialami Mas Agi Kasamar tuh kayak angel gitu? Oh, kalau seperti itu sih biasa, Mas ya, namanya juga orang banyak kan, ada yang gampang ada yang tapi ya banyak sih yang seperti itu. Dan kalau untuk mengatasi orang seperti itu tergantung pribadi kita masing-masing ya, gimana caranya apa namanya mengarahkan sama edukasinya gimana kan seperti itu. Untuk harga, Mas, di Pastisol berapa, DTF berapa? Kalau harga sih sini umum ya, Mas, maksudnya sama kayak teman-temannya. Untuk kalau untuk kaos lusinan itu kita start from mulai 50-55 seperti itu. Kalau kaos bijian ya mulainya harga 70-75 seperti itu, Mas. Itu bahannya combat? Bahannya combat 30S, Mas. Seperti berarti, itu. Tapi nanti untuk namanya fix harganya tergantung desainnya berapa warna. Kalau apa namanya DTF sih besar kecilnya ya, Mas ya. Besar kecil ada sablon. Tapi kalau Pastisol tergantung berapa warnanya seperti itu, Mas. Berarti bukan karena desainnya juga ya? Enggak, ya. Berapa warnanya? Warna ya. Iya. Nah untuk customer nih, Mas. Iya. Kayak ibaratnya aku nggak bisa desain gitu ya. Desain di sini bisa? Bisa. Jadi di sini nggak kok cuma ada desain langsung kita kerjakan di sablon, enggak. Tapi seumpama belum ada desain bisa konsultasi desain. Biasanya kebanyakan sih di sini kalau order ke sini, Mas, aku desainku ini, tapi cuma dari HP. Ya melihatkan HP kan tetap nanti dikirim kita olah lagi. Biasanya kalau enggak seperti itu, desainku podo iki Masmu cuma diganti tulisannya seperti itu. Jadi kita olah lagi. Sekarang juga japlak di itu ya Google ya. Iya, kalau seperti itu sih lebih gampang sih, Mas. Tapi juga ada yang cuma bawa tulisan kertas, Mas seperti ini materi ini, nanti mengembangkan seperti itu juga ada. Jadi ya susah senangnya ya iya, seperti itu. Seperti itu, Mas ya. Dari 2020 2020 kan kita mengalami pandemi ya. Iya, Mas. Nah, dari Gria Match ini ada dampaknya enggak? Kalau dampak sih pasti, Mas ya. Yang jelas itu paling berdampak di kaos, Mas. Biasanya kan komunitas kan ada terus, Mas ya. Kaos komunitas, tuh kaos PKK atau Karang Taruna ada lah. Semenjak itu kan perkumpulan juga sementara dibatasi dan dilarang, Mas ya. Nah itu enggak ada sih orderan, yang orderan banyak-banyak juga enggak ada. Kalau ada orderan kaos itu paling cuma bijian-bijian seperti itu. Dan alhamdulillah kita bisa nutupnya dari cetakan, Mas, cetakan kertas-kertasnya itu di waktu itu pandemi itu. Kalau cuma kita di kaos aja kayaknya enggak mampu gitu ya untuk itu namanya pas pandemi itu. Tapi juga alhamdulillah kita kan juga cuma di kaos saja, ada di kertasnya juga, yaitu yang bisa bikin ya gimana ya, Mas ya, masih berjalan gitu loh, Mas ya, seperti itu. Nah di era pandemi kan banyak juga UMKM kan yang jatuh ya, Mas ya. Bukan hanya Gria Match, juga bukan hanya dari dunia persablonan, bahkan di usaha-usaha lain kan juga kena dampaknya. Nah untuk Mas Agi pribadi, pesan untuk para UMKM Indonesia ini apa? Gini, Mas, untuk mengatasi seperti itu dari saya pribadi yang penting kita semangat dan kita terus berinovasi
dan terus berpikir bagaimana caranya bisa bangkit dan bagaimana kita bisa berkembang lagi. Seperti itu Mas. Ini singkatnya seperti itu. Kalau dijelaskan sih panjang lebar pastinya Mas ya. Caranya gini-gini dan seperti itu. Tapi singkatnya seperti itu. Kita harus bisa bangkit dan kita harus bisa menutupnya mewujudkan impian kita. Soalnya kan kalau kita punya usaha kita harus punya tujuan dan impian Mas ya. Jadi ya gimana caranya kita bisa harus mencapai tujuan pokoknya kita dilakoni itu. Ya pokoknya dilakoni biar carane, dan harus juga inovasi juga harus dikembangkan terus menerus. Toh ini juga sekarang kan dunianya dunia maya ya Mas ya, dunia digital semua kan lebih enak. Kita promosi, kita cari inspirasi, kita cari pengembangan lebih enak. Ada marketing. Iya, banyak banget membantu Mas ya. Dan masih banyak lagi ya Mas ya untuk kita masuk di situ untuk mempromosikan barang kita. Seperti itu Mas. Nah, gitu ya. Oke. Lagi iya Mas. Di Creamatch ini cara ordernya gimana? Cara order ada dua macam Mas ya. Satu via online, satu langsung datang ke toko. Untuk yang via online Mas, kita tinggal WhatsApp ke nomor admin di bawah ini. Ya, bawah ini ya. Itu tinggal WhatsApp, tanu aja langsung ordernya apa, order dari kaos atau dari percetakannya. Kalau setelah itu langsung kita bisa dikonfirmasi sama admin untuk desain dan lain-lainnya. Kalau udah deal langsung DP, habis DP langsung diproses. Habis proses kita siap dikirim dengan catatan udah transfer dulu. Oh, udah kelar dulu baru kita kirim, baru dikirim ya. Baru dikirim seperti itu. Kalau untuk yang offline itu langsung aja ke sini. Bisa sekalian sama konsultasi kan juga bisa seperti itu. Nah, tanya-tanya ini tanya gimana itu ya. Kan enaknya kalau langsung ke sini kan juga kita edukasinya terus konsultasi bisa langsung sama bahan-bahannya juga ada di sini kan juga enak. Atau seperti sampelnya kaosnya seperti ini, terus jenis sablonnya dilihat dirapakan juga bisa seperti itu. Maksudnya ingin yang glossy atau doll, seperti atau itu. Ingin diapakan enak ya, langsung minta yang face to face tuh lebih enak. Kalau manual minta yang plastisol atau yang rubber kan rubber juga masih, walaupun sekarang eranya plastisol tapi rubber juga masih Mas rubber ya. juga melayani ya? Melayani Mas. Nah, untuk sobat baron di rumah yang mau buat Mercedes atau buat custom kaos, langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Dan langsung juga bisa datang ke store Creamatch, dan Creamatch dinyatakan lulus sidak. Terima kasih Mas ya, udah repot-repot bawain kaos. Ya. Oke, terima kasih. Dan ini ada sedikit. Wah, jadi ngerepotin Mas. Oh iya, terima kasih Baron Putra SPS. Ya. Sobat Baron, terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Nantikan kedatangan kami di vendor kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron.